Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Namun, kini telah Ia bertahta di surga. Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Karena Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang gelap. Injilnya memberi sukacita yang besar. Rentah Injil bergaung, diwaktakannya terus tentang kasih yang sempurna karena kurban penebus. Ku berikan wartanya bagi insan di dunia. Sudah lahir Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Suaranya bergema dalam dunia yang gelap. Injilnya memberi sukacita yang besar. Saudaraku, ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam
jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mengakui akan segenap dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa, dalam hidup kami ini seringkali kami kurang menghidupi doa dalam kehidupan kami. Kami masih sering lebih sibuk dengan dunia kami sendiri, dengan pekerjaan kami, dengan dunia mensos dan hobi yang kadang sangat menyita waktu kami. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kesempatan ini kami mau mengaku dosa di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengorbankan semangat untuk mendekat dan berdialog dengan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan, karena seringkali kami terlalu mudah untuk berpaling daripada-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritual Kristiani, agar hidup kami bisa berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Berita anugerah bagi kita diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudaraku, sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Sungguh ya Allah, begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kami, yang tidak dapat kami hitung, yang bahkan tidak terduga bagi kami semua. Bahkan ketika kami membayangkan seandainya air laut adalah tinta, langit adalah kertas, setiap batang pohon adalah pena dan manusia adalah pujangga, itu pun tidak cukup Tuhan untuk melukiskan betapa besarnya cinta kasih Tuhan atas hidup kami. Namun sayangnya Tuhan, kami seringkali meragukan cinta kasih Tuhan. Bahkan seringkali harus kami akui, kami mencari Tuhan, kami datang kepada Tuhan hanya ketika masalah kami hadapi, hanya ketika ada pergumulan di dalam hidup kami. Kami lupa untuk mengucapkan syukur. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami kembali untuk memahami pentingnya hubungan dengan Tuhan, menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, berdoa senantiasa, menjadikan doa sebagai nafas hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur dan melihat karya kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan.
hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, urapi lidah bibirnya, layakkanlah dia, sehingga kami semua boleh sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, bukan suara manusia. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati kami, pikiran kami, dan kami berseru, bersabdalah, oleh karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes, pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes, pasal 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya di dalam hati mereka, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema nafas hidup. Mengawali firman Tuhan hari ini, saudaraku, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sebuah lagu yang diciptakan di tahun 1973 oleh seorang maestro keroncong asal Indonesia, yaitu Gesang. Saudaraku, di tahun 1973 Gesang
menuliskan satu lagu berjudul Caping Gunung. Sebuah lagu yang tentu tidak asing di telinga orang-orang yang memang menyukai lagu-lagu Jawa, lagu-lagu keroncong. Liriknya sangat menarik. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan lirik lagu Caping Gunung ini. Dek zaman berjuang, njur kelingan anak lanang, biyen tak openi ning saiki ana ngendi, jarene wis menang keturutan sidi gadang, biyen ninggal janji ning saiki opo lali, neng gunung tak candongi sego jagung, yen mendung tak silihi caping gunung, syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo, bene ora ilang gone podo loro lopo. Saudaraku, mungkin tidak semua kita paham apa arti dari lagu Caping Gunung ini. Oleh sebab itu saudaraku, saya akan mencoba menerjemahkan lagu Caping Gunung ini ke dalam bahasa Indonesia. Ketika masa perjuangan, ku teringat putraku. Dulu aku rawat, namun sekarang entah di mana. Katanya sudah merdeka, terpenuhi apa yang diinginkan. Dulu dia berjanji, namun sekarang apakah lupa? Di gunung ku bekali nasi jagung, kalau mendung ku pinjami caping gunung. Syukurlah jika dia bisa melihat, kini gunung desa makin ramai, hingga tak akan hilang kenangan dulu ketika susah. Saudaraku, di balik lantunan musik Caping Gunung yang sangat merdu, enak untuk didengar, ternyata lirik yang dinyanyikan mengandung pesan kesedihan. Ada ungkapan kekecewaan dari seseorang yang pernah mengasihi, seseorang yang pernah memberikan perhatian, namun pada akhirnya dikecewakan, dilupakan, ditinggalkan. Saudaraku, pernahkah di dalam kehidupan kita berjumpa dengan orang yang tidak tahu diri seperti itu? Atau punyakah saudara teman yang semacam itu? Datang ketika ada yang diperlukan, datang ketika ingin meminta bantuan, datang ketika ada persoalan. Ketika persoalan selesai, hilang bak di telan bumi. Saudara punya teman yang seperti itu? Mungkin saudara yang ada di rumah mengangguk-anggukkan kepala dan berkata, iya Pak, saya punya orang, saya punya teman yang punya sikap seperti itu. Datang kalau ada perlunya, datang kalau ada masalah, begitu masalahnya beres, hilang. Saudaraku, tidak menyenangkan berjumpa dengan orang-orang yang tidak tahu diri. Belakangan ini saudaraku viral di media-media sosial, kekesalan, kekecewaan dari orang-orang yang selama ini berjuang di garda terdepan. Selama ini viral pernyataan-pernyataan Indonesia terserah. Saudaraku, banyak dokter, perawat memasang foto mereka dengan selembar kertas bertuliskan Indonesia terserah. Suka-suka kalian saja. Saudaraku, pernyataan semacam ini sebetulnya adalah pernyataan kekecewaan, pernyataan kekesalan hati mereka. Selama ini mereka berjuang, selama ini mereka berusaha untuk menangani orang-orang yang menderita karena COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Mereka melihat pemerintah, mereka melihat masyarakat justru hidup seenaknya.
seolah upaya mereka itu sia-sia, seolah upaya mereka tidak ada artinya. Padahal selama ini saudaraku, para perawat, tim medis, dokter berjuang luar biasa dengan peralatan pelindung diri yang serba terbatas. Mereka coba merawat orang-orang yang sudah positif menderita COVID-19. Dan tidak sedikit dokter maupun perawat yang pada akhirnya juga positif mengidap COVID-19. Mereka tertular. Tetapi banyak orang justru hidup menyia-nyiakan diri mereka. Saudaraku, jelas kenyataan ini membuktikan betapa tidak menyenangkannya berhadapan dengan orang yang tidak tahu diri. Saat ini pun saudaraku, saya yakin dan percaya ada banyak anak-anak muda yang sedang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, bagi saudara yang berada di luar kota, bagi saudara yang kuliah ataupun bekerja di luar kota, ingatkah saudara, ketika saudara baru keluar kota, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, di kota yang baru itu saudara belum punya teman, belum punya kenalan. Apa yang saudara lakukan? Saudara sering menghubungi orang tua, betul ya? Sehari mungkin bisa puluhan kali kita menelpon, kita menghubungi orang tua kita. Tetapi mari kita perhatikan, seiring dengan berjalannya waktu, masihkah kita menghubungi orang tua kita? Mulai berkurang. Bahkan sangat jarang kita menghubungi orang tua. Kapan kita menghubungi mereka? Kalau kita butuh uang, kalau uang kita habis, betul? Saudaraku, mungkin saudara akan berkata, Pak Adiel kok ngerti banget ya? Kayaknya berpengalaman. Saudaraku, saya katakan iya, itulah pengalaman hidup saya juga. Mama saya, saudaraku, pernah berkeluh kesah. Dia pernah mengatakan, mamah itu kalau dengar handphone bunyi pasti langsung dilihat, pasti langsung dicek dari siapa, SMS-nya, WA-nya, teleponnya. Kalau dilihatnya dari anak, jam berapapun mama lagi kerja atau dimanapun, pasti mama langsung bales, pasti mama langsung angkat telepon. Dan benar saudaraku, pernah suatu kali ketika saya menelpon mama saya, suara lalu lalang kendaraan itu sangat terdengar jelas dari telepon. Ternyata pada waktu itu mama berada di jalan. Tetapi pada saat itu juga dia langsung mau menerima telepon. Karena tahu yang menghubungi adalah anaknya sendiri. Tapi mama kemudian melanjutkan, sayangnya kenapa ya anak-anak kok sering kali sulit dihubungi. Di WA, di SMS pagi, malam baru balesin. Kadangkala di WA hari ini balesnya besok. Bahkan tidak jarang nanti seminggu kemudian baru dibales. Kadangkala lupa tidak membalas sampai kalau ada perlunya baru orang tua dihubungi. Saudaraku, orang tua mana yang tidak kecewa kalau sampai anaknya menghubungi, mencari hanya kalau butuh. Tentu komunikasi semacam itu bukan komunikasi yang baik. Jelas relasi semacam itu adalah relasi yang penuh dengan manipulasi. Dan sayangnya relasi semacam itu juga sering kita lakukan kepada Tuhan. Seringkali kita menjalin relasi dengan Tuhan bukan dalam rangka komunikasi, tetapi dalam rangka manipulasi. Saudaraku, beberapa waktu belakangan viral, beredar luas
Video yang menunjukkan bahwa orang-orang dari berbagai negara keluar ke jalanan, mereka berlutut di jalanan, mereka berdoa, mereka berseru memanggil nama Tuhan. Adanya COVID-19 belakangan ini, saudaraku, membuat orang memerlukan pertolongan Tuhan. Saya sungguh merinding, saudaraku, ketika melihat video tersebut. Tetapi di hati kecil saya juga muncul pertanyaan, bisakah kita terus datang kepada Tuhan? Bisakah kita datang kepada Tuhan bahkan ketika persoalan hidup kita ini selesai? Jangan-jangan ketika persoalan hidup kita selesai, kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Jangan-jangan kalau masalah kita sudah beres, kita lupa pada Tuhan. Dan bukankah itu yang terjadi selama ini? Saudaraku, George Bernard Shaw, seorang penulis Irlandia, dia pernah mencoba mengamati doa yang dipanjatkan oleh manusia. Dan ketika dia mengamati doa-doa yang selama ini dipanjatkan oleh manusia, apa yang dikatakan oleh George Bernard Shaw? Dia berkata, kebanyakan orang pada dasarnya tidak berdoa. Mereka hanya memohon sesuatu, mereka hanya meminta. Saudaraku, ini realita. Bagaimana kita tidak sungguh-sungguh sadar pentingnya relasi kita dengan Tuhan, Sang Pencipta. Dan Kimball, seorang penulis buku yang sangat terkenal, pernah mengingatkan betapa pentingnya doa di dalam kehidupan orang percaya. Dan Kimball berkata, berdoa itu seperti bernafas. Hal vital untuk mendukung hidup kita dan membuat kita tumbuh dan sehat. Saudaraku, menarik, dan Kimball menyamakan doa dengan nafas. Kita semua tahu bahwa kita adalah makhluk yang bernafas, dan nafas menjadi salah satu syarat hidup kita. Seorang dokter ternama dari Amerika Serikat, Dr. Jordan Tisler, dari Department of Veteran Affairs Amerika Serikat, pernah menjelaskan seberapa vital bernafas bagi tubuh kita. Dia katakan, di luar keadaan darurat manusia, biasanya manusia itu bisa menahan nafas tanpa kesulitan sekitar 30 sampai 60 detik atau sedikit lebih lama bila memang diperlukan. Pada beberapa orang yang memang terlatih, diketahui manusia bisa bertahan tanpa oksigen selama 20 menitan. Seperti yang dilakukan oleh penyelam Stig Severinsen dari Denmark di tahun 2012. Ketika tubuh kekurangan oksigen lebih lama dari itu, maka yang akan terjadi adalah kerusakan-kerusakan cepat pada sel tubuh kita akibat tidak ada energi yang bisa dipakai. Saudaraku, sedemikian vital oksigen, sedemikian vital, sedemikian penting bernafas dalam hidup kita. Demikian juga doa di dalam kehidupan kita. Mengapa? Saya mau ajak ibu bapak, mari kita perhatikan Yohanes 17 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu dan segala milik-Ku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudaraku, menarik kalau kita perhatikan apa yang menjadi isi doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingat sekaligus mengingatkan bahwa kehidupannya pun juga kehidupan kita adalah milik Allah.
Apapun yang Yesus miliki pun juga kita miliki. Semuanya adalah milik Allah. Keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak, sahabat, kekayaan kita, jabatan kita, bahkan hal yang kecil, hal yang nampaknya sepele, hal yang sering kali dilupakan. Nafas hidup kita adalah milik Allah. Maka sudah seharusnya saudaraku kita menjalin relasi yang dekat, yang akrab dengan Sang Pencipta, dengan pemilik kehidupan kita, yaitu Allah. Saya secara pribadi saudaraku terkesan dengan seorang tokoh yang begitu luar biasa, anak Tuhan yang begitu hebat. Dia adalah Abraham Lincoln. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh seorang profesor bernama Edna Green Medford, Abraham Lincoln disebut 65 kali sebagai presiden Amerika yang terbaik sepanjang sejarah. Saudaraku, 65 kali Edna Green Medford melakukan survei. Setiap kali pula Abraham Lincoln yang terpilih menjadi presiden terbaik Amerika. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa Abraham Lincoln bisa menjadi presiden yang terbaik? Saudaraku, suatu kali seorang yang dekat dengan Abraham Lincoln pada satu pagi berjalan melewati kamar sang presiden. Ketika melintasi kamar presiden, saudaraku, terdengar dari dalam kamar suara seseorang yang sedang berkata-kata, seorang yang sedang berbicara. Maka orang ini kemudian mencoba melihat siapa yang sebetulnya sedang berbicara dan apa yang dikatakannya. Ketika dia melongokkan pandangannya lewat pintu yang tidak tertutup itu, dia melihat sang presiden Abraham Lincoln ternyata sedang berlutut di dekat tempat tidurnya dan sedang berkata, Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Saudaraku, inilah kunci sukses Abraham Lincoln. Ketika dia berhasil memimpin sebuah bangsa, itu karena dia sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya, pelayanannya, pekerjaannya kepada Allah. Saya yakin dan percaya saudaraku, Allah juga bisa memberkati kita secara luar biasa. Menarik kalau kita perhatikan saudaraku bacaan kita hari ini, Yohanes 17 ayat 9. Firman Tuhan katakan, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Saudaraku, menarik kalau kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Yesus berdoa bukan untuk dunia. Ketika membaca pernyataan ini, saudaraku, saya sempat merenung. Saya membayangkan seandainya saya adalah Tuhan. Saya adalah Allah. Saya pun mungkin akan melakukan hal yang sama. Saya pun mungkin akan cuek, terserah dunia mau jadi seperti apa. Hancur, rusak, penuh kejahatan, tidak peduli. Bukankah ketika ada masalah manusia justru datang? Tetapi saya percaya saudaraku, bukan karena Tuhan cuek, bukan karena Tuhan tidak peduli kepada dunia, tetapi karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ia mampu mengubah musibah menjadi berkah. Itu sebabnya Tuhan tidak perlu mengubah dunia. Yang perlu Tuhan jaga adalah kita manusia. Saudaraku, pendeta Didik Trijatmiko, guru saya, mentor saya yang saat ini masih melayani di GKI Bromo Malang. Suatu kali saudaraku pernah menyamakan hidup itu sama seperti tuts piano. Kadangkala di dalam kehidupan kita yang datang, yang timbul,
itu bukan hanya berkat Tuhan, tetapi kadangkala yang timbul, yang hadir di dalam kehidupan kita juga tuts-tuts yang berwarna hitam, masalah, pergumulan. Dan ketika kita harus memainkan tuts yang berwarna hitam, apa seharusnya respon kita? Pendeta Didik Richard Miko mengatakan, mari jangan mengeluh. Mari tidak perlu mengaduh. Mari kita mainkan saja. Sebab tuts-tuts hitam juga bisa menjadi nada-nada indah kehidupan. Tuts-tuts hitam adalah nada-nada kromatis yang kalau kita bisa menatanya dengan baik, membuat hidup jadi lebih manis. Saudaraku, di dalam kehidupan kita menjumpai banyak lagu memang berhadapan dengan tuts-tuts yang berwarna hitam. Bahkan lagu-lagu yang terkenal tidak jarang seluruh bagian notnya harus dimainkan di bagian tuts yang berwarna hitam. Apa contohnya? Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara melihat salah satu contoh lagu yang seluruh tutsnya dimainkan dengan menggunakan tuts yang berwarna hitam. Mari kita lihat. Pak Abed akan tunjukkan kepada kita satu contoh lagu terkenal di mana tuts yang dipergunakan adalah tuts yang berwarna hitam, tuts pentatonik. Saudaraku, lihatlah seluruh lagu dari lagu Amazing Grace, Ajaib Benar Anugerah, dimainkan dengan tuts-tuts yang berwarna hitam. Kehidupan kita tidak selalu indah, ya. Kadang-kala Tuhan izinkan masalah itu datang, pergumulan itu datang di dalam kehidupan kita. Tetapi lewat tuts-tuts yang berwarna hitam gelap itu, Tuhan juga bisa tunjukkan ada berkat pemeliharaan Tuhan. John Newton, saudaraku, sebagai pencipta lagu Amazing Grace, juga mengalami kehidupan yang tidak mudah. Dia memiliki masa lalu yang begitu gelap, pekat, hitam. Dia adalah seorang pelaut yang bermulut kotor, penuh dengan makian dan sumpah serapah. Perilakunya, perangainya kasar, liar. Apa pekerjaannya? Dia adalah seorang pedagang, penjual budak-budak yang tidak punya hati nurani. Dengan sangat keji dia memperjualbelikan manusia. Tetapi kepada orang yang semacam itu, kita melihat karya Tuhan luar biasa. Tepat di tanggal 10 Mei 1974, sebuah peristiwa yang tidak pernah terduga Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup Newton. Badai yang begitu dahsyat menerjang kapal yang ditunggangi oleh Newton. Pada saat itu semua awak kapal berteriak, mereka berseru kepada Tuhan, tak kecuali Newton. Seorang yang jahat, seorang yang selama ini tidak menyembah Tuhan. Pada saat itulah dia datang kepada Tuhan. Dia bertekuk lutut meminta ampun kepada Tuhan. Dan ajaib, ketika dia sudah meminta ampun, Tuhan tunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa. Ia dan seluruh awak kapal selamat.
Saudaraku, persoalan yang kita hadapi sekarang tidak mudah, ya. Tetapi percayalah, hidup kita ada di tangan Allah yang sungguh mengasihi kita. Oleh sebab itu datang kepada Dia. Bukan sekedar ketika engkau memerlukan pertolongannya. Datang kepada Dia. Bahkan ketika tidak ada masalah di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Akuilah bahwa ajaib benar anugerahnya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita nyanyikan ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Mari kita berdoa. Saudaraku, apakah engkau selama ini datang kepada Tuhan hanya di saat engkau memerlukan bantuannya? Hanya di saat ada masalah yang kau rasakan? Hanya di saat pergumulan itu datang di dalam kehidupanmu? Apakah engkau mengingat Dia hanya ketika engkau ingin mujizat terjadi atas hidupmu? Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita untuk terus datang kepadanya, mempercayakan hidup kita, Sang Pemilik hidup kita yang selalu terbuka pada kita, yang mau menerima kita kapanpun dan apapun kondisi hidup kita. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sadarlah bahwa engkau memerlukan Tuhan sama seperti nafas yang engkau perlukan setiap saat, setiap waktu. Karena Dialah yang memiliki hidup kita. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami datang kepada Tuhan hanya di saat kami memerlukan pertolongan Tuhan. Hanya ketika ada masalah, ketika ada pergumulan yang kami harus hadapi. Kami lupa bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Kami lupa bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kasih Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan setiap waktu. Mengakui betapa besar cinta kasih Tuhan. Sama seperti Newton yang berkata, ajaib benar Tuhan anugerah-Mu atas hidupku. Kami mau belajar Tuhan menghargai Tuhan. Kami mau belajar menghargai waktu kami,
bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan bersatu hati kami berdoa bagi upaya yang masih dilakukan oleh pemerintah maupun kami masyarakat untuk memerangi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha kami, setiap upaya yang kami lakukan. Sehingga setiap upaya yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Kami boleh bersatu hati, saling tolong menolong, berjuang bersama. Sehingga penyebaran COVID-19 boleh segera teratasi dan kehidupan boleh kembali normal seperti biasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama ini. Bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami hadapi, terima kasih. Karena Tuhan juga masih berkenan menolong gereja untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan untuk bantuan-bantuan yang selama ini gereja bisa berikan lewat pemberian nasi bungkus ataupun pembagian sembako. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya kami boleh terus berbagi kasih Tuhan kepada sesama kami, mereka yang membutuhkan. Kami juga ingin menyerahkan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh merasakan ada kasih Tuhan yang terus menyertai mereka. Sekalipun mereka mengalami masalah, mengalami pergumulan, mereka boleh melihat ada Tuhan yang hadir dan berkuasa memakai masalah, memakai pergumulan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami sungguh ingin menyerahkan Tuhan kehidupan kami, kehidupan gereja kami, kehidupan bangsa negara kami, bahkan kehidupan seluruh dunia ini hanya ke tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku,
sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya, dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung, BCA nomor 1540265000 atas nama Inariati Gunadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah yang boleh kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami untuk menyadari bahwa seharusnya bukan hanya persembahan jasmani semata yang kami persembahkan kepadamu, akan tetapi justru kehidupan kamilah yang seharusnya kami persembahkan kepadamu. Namun inilah kami ya Tuhan, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, terimalah ya Tuhan persembahan kami, dan kami mau belajar untuk selalu memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Tekunlah dalam doa, karena doa adalah nafas hidup dan kekuatan anak-anak Tuhan. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Oleh pencobaan, kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Haleluya, amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada